Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Nah, hari ini aku akan meringkas buku Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an. Buku ini ditulis oleh Ju Hyung Kim. Memasuki usia 20 tahun adalah masa menentukan pilihan. Berbagai macam pengalaman pun tersedia secara luas. Jika di masa-masa ini belum ada rencana untuk meraih tujuan, kamu tidak perlu kecewa. Saat ini kita bisa memulai untuk merencanakannya. Karena tidak ada kata terlambat selagi kita mulai mencoba. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan pilihan karir di usia 20-an. Yang pertama adalah, target yang bagus adalah target yang detail. Mungkin kita berkata, aku ingin menjadi penulis. Ini dinamakan target yang belum spesifik. Yang perlu kita lakukan adalah menetapkan target yang detail. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan peraturan SMART yang dibuat oleh Peter Drucker. SMART yaitu spesifik, atau target harus spesifik. Misalnya, saya ingin menjadi pengusaha. Nah, target ini tuh belum spesifik. Contoh yang lebih spesifiknya adalah, saya ingin menjadi pengusaha bakso urat dengan omset 1 miliar per tahun. Selanjutnya adalah measurable, yaitu bisa diukur. Target harus bisa diukur dan juga dievaluasi. Contohnya, tahun ini saya akan menurunkan 1 kg berat badan setiap bulannya. Jadi, kalau di total, 1 tahunnya saya akan menurunkan berat badan yaitu 12 kg. Achievable or action-oriented. Target yang harus dapat digapai. Target harus sesuai dengan kemampuan kita, agar kita pun dapat konsisten melakukannya. Selanjutnya adalah realistik, yaitu target harus dapat diwujudkan dan juga masuk akal. Misalnya, saya ingin menjadi orang yang berpengaruh versi majalah Forbes dalam waktu sekurang-kurangnya 30 tahun. Time limit, mimpi harus memiliki batas waktu atau deadline. Tujuannya agar tidak ada kecemasan dan alasan untuk menunda-nunda. Misalnya, saya harus mengurangi berat badan sebanyak 5 kg sampai 6 Agustus 2022. Cara selanjutnya untuk menentukan pilihan karir di usia 20-an adalah disiplin. Setelah menetapkan target, yang paling penting adalah tindakan dalam mencapai target-target tersebut. Salah satu caranya adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, orang Korea adalah orang yang kurang disiplin soal waktu bertemu. Terlambat sedikit saja menurut mereka bukan permasalahan yang besar. Jadi buanglah pikiran untuk menunda pekerjaan atau tugas. Dengan begitu kita pun akan fokus pada langkah-langkah menuju tujuan. Kita bisa melakukannya dengan cara membuat jadwal setiap hari atau target yang akan diselesaikan di hari tersebut. Nah, jangan lupa untuk meluangkan waktu istirahat di setiap jadwal yang kamu buat. Waktu luang juga bisa kita gunakan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya membaca buku. Cara untuk mengatur kebiasaan adalah buatlah daftar kebiasaan. Temukan hal positif yang dapat kamu lakukan dari kebiasaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah buatlah daftar keuntungan atau kerugian yang bisa didapatkan dari kebiasaan yang telah kita lakukan. Setelah itu, berikan apresiasi untuk dirimu yang berhasil menahan diri dari kebiasaan buruk. Yang ketiga adalah membangun kualitas diri. Kualifikasi bisa juga disebut dengan spesifikasi yang dapat dijadikan bahan untuk melamar pekerjaan. Akhir-akhir ini mahasiswa berlomba-lomba untuk memenuhi spesifikasi yang bisa digunakan untuk pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kualifikasi. Membuat cerita yang berbeda dari orang lain, membuat evaluasi untuk dirimu sendiri, melatih berbagai kemampuan, meningkatkan kemampuan public speaking, karena perkataan sangat penting dan merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Selain itu, kemampuan menulis juga menjadi elemen yang penting untuk seorang pemimpin. Yang keempat adalah daftar impian di umur 20 tahun. Surat wasiat adalah cara untuk mempersiapkan kematian yang tidak bisa diprediksi, sekaligus cara dewasa untuk mempersiapkan kematian. Dengan menulis surat wasiat, kita dapat merefleksikan kehidupan kita selama ini, sekaligus menjadi permulaan hidup yang baru.
dan dijadikan titik balik dalam kehidupan. Perbaharuilah surat wasiat tersebut setiap tahunnya. Nah, di umur 20 tahun ini, kamu juga bisa mengikuti berbagai macam kegiatan sukarelawan untuk membantu orang lain. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui bidang yang kamu kuasai. Misalnya dunia mengajar. Lakukan atas keinginanmu sendiri. Pertama-tama mungkin terasa berat atau canggung, tetapi perlahan-lahan kamu akan menemukan kebahagiaan sebenarnya. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu, kamu bisa berteman dengan warga negara asing. Buatlah hubungan pertemanan yang serius, bukan hanya sementara saja. Selain itu, kamu juga bisa memberikan sedikit hadiah. Ini juga menjadi kesempatan besar untuk kamu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa asing. Ketika kita memiliki kemampuan bahasa asing, maka itu akan menambah nilai spesifikasi. Itu adalah 4 cara yang bisa kita lakukan untuk merencanakan karir di usia 20 tahun. Setiap orang memiliki lingkungan dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini membuat setiap orang pun memiliki sudut pandang yang berbeda. Masa muda adalah masa di mana kita mencoba untuk meraih sesuatu dan juga mencoba berbagai macam hal. Meskipun di masa ini ada banyak perjalanan berliku dan juga kegagalan yang harus kita lalui. Ditambah, tingkat perekrutan tenaga kerja semakin hari semakin ketat persaingannya. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Tetapi yang harus kita ingat adalah temukan pekerjaan yang sesuai atau yang kamu sukai. Dengan kita bekerja sesuai dengan apa yang kita sukai, maka kita pun akan meraih tujuan atau impian yang selama ini kita idam-idamkan. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an. Karya Ju Hyung Kim. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.